DPR sahkan revisi kedua OETI ini 20 perubahan dan tambahannya. Apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Pada rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1 terhadap RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE tanggal 22 November 2023, fraksi-fraksi di Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui beberapa substansi terkait dengan pasal perubahan dan atau pasal sisipan dalam Undang-Undang ITE. Adapun substansi yang dimaksud terkait dengan 1. Konsideran menimbang, 2. Ketentuan mengenai informasi dan garis miring atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, 3. Perubahan ketentuan mengenai tanda tangan elektronik serta penyelenggara sertifikasi elektronik yang wajib berbadan hukum. 4. Penambahan ketentuan mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik. 5. Menambah penjelasan pasal mengenai andal, aman, beroperasi sebagaimana mestinya dan bertanggung jawab. 6. Penambahan ketentuan mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan pelindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik. 7. Penambahan ketentuan mengenai pemberian sanksi kepada penyelenggara sistem elektronik yang tidak memberikan pelindungan bagi anak. 8. Perubahan ketentuan mengenai transaksi elektronik yang memiliki risiko tinggi bagi para pihak, serta menggunakan tanda tangan elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik. 9. Penambahan ketentuan mengenai kontrak elektronik internasional yang menggunakan klausula baku yang dibuat oleh penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk diatur dengan hukum Indonesia. 10. Perubahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyiarkan, mempertunjukkan, mentransmisikan, dan garis miring atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garis miring atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, serta larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garis miring atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. 11. Penambahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan satu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan garis miring atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. 12. Penambahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garis miring atau mentransmisikan informasi elektronik dan garis miring atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman, kekerasan, dan memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. 13. Perubahan ketentuan tentang larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan garis miring atau mentransmisikan informasi elektronik dan garis miring atau dokumen elektronik yang berisi berita bohong atau informasi menyesatkan, menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. 14. Perubahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi dan garis miring atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan garis miring atau menakut-nakuti. 15. Perubahan rujukan pasal ketentuan larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang dilarang dan mengakibatkan kerugian material. 16. Perubahan ketentuan mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses dan garis miring atau memerintahkan untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum, muatan pornografi, perjudian, dan lain-lain. 17. Penambahan ketentuan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif. 18. Penambahan ketentuan mengenai kewenangan PPNS. 19. Perubahan ketentuan pidana serta ketentuan peralihan. 20. Ketentuan peralihan terkait dengan pemberlakuan beberapa pasal perubahan Undang-Undang ITE sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.